Sekarang Samsul tinggal bersama Udin di sebuah apartemen sederhana. Kalau Samsul adalah sales asuransi, maka Udin ini adalah kurir paket yang hari ini lagi libur. Setelah acara kemarin di sekolah, Samsul semakin merasa terpuruk, apalagi dia juga baru putus dari pacarnya sekitar 6 bulan yang lalu. Pacarnya merasa Samsul tidak punya masa depan yang cerah, uang banyak, dan motor ninja yang keren. Dan pacarnya pun tidak mau menjalani LDR. Sekarang mantannya yang bernama Sansan itu sudah terkenal dan menjadi bintang iklan di sebuah produk lotion. Hal ini membuat Samsul merasa sangat terpuruk dan sedih, karena dia tidak sukses dalam bidang apapun. Sebagai seorang sales, dia tidak pernah memenuhi target, sedangkan dalam kehidupan asmara pun hubungannya juga kandas. Namun sebuah keajaiban terjadi. Siang ini, tiba-tiba Sansan menelepon dan menanyakan kabar Samsul. Setelah itu, Sansan ingin bertemu dengan Samsul, yang membuat Samsul langsung merasa senang karena ia berpikir jika Sansan meminta balikan. Sayangnya Samsul salah mengira, karena ternyata Sansan justru ingin menyebar undangan pernikahan. Tentu saja Venda langsung kaget karena mereka baru putus setengah tahun yang lalu. Bagi Samsul pernikahan Sansan ini terlalu mendadak, mengingat hubungan mereka sendiri dulunya sudah berjalan sampai 6 tahun. Tapi karena dia tidak ingin terlihat sebagai mantan yang kurang ajar, maka Samsul pura-pura bahagia atas berita yang disampaikan oleh Sansan ini. Padahal aslinya dia menyesal, karena dulu tidak mau diajak Sansan merantau ke Hong Kong. Sedangkan Samsul yang sampai sekarang masih di Jawa pun, nyatanya masih begini-begini aja. Keesokan harinya, Samsul pun kembali bekerja di kantor seperti biasa. Namun karena sebelumnya ia tidak bisa memenuhi target sebagai sales asuransi, Samsul pun ditegur sang bapak-bapak yang merupakan bos perusahaan asuransi tersebut. Dan disinilah sesosok Dewi Bumi yang bernama Allah merasa iba lalu mendatangi Samsul dan berpura-pura menjadi klien asuransi Samsul. Awalnya Samsul melayani Allah sesuai prosedur yang berlaku. Tapi ujung-ujungnya, Ella justru bertingkah aneh dan membuat Samsul merasa bingung. Setelah itu, Ella pun pamit pergi, dan malah mengirimkan paket berupa kardus besar yang berisi permintaan-permintaan Samsul selama ia hidup. Hal ini semakin terlihat aneh, sampai-sampai Samsul menganggap Ella hanyalah orang yang tidak waras. Akan tetapi Udin justru berpendapat berbeda. Ia mengira kalau Ella ini adalah tante-tante kaya yang menyukai Samsul. Hal ini merupakan pertanda yang bagus karena sejalan dengan Samsul yang ingin melupakan Sansan. Tapi bukannya senang, Samsul justru menganggap Udin sama gilanya dengan Ella. Akhirnya Samsul pun memilih main basket bersama teman-teman kantornya. Namun sayangnya ia justru terjatuh, lalu cedera. Beberapa saat kemudian, Samsul yang udah mendapat perawatan dari rumah sakit, kini makan siang bersama Udin. Sayangnya ia lagi-lagi melihat foto iklan Sansan, dan itu membuatnya semakin kesal karena dia tidak bisa move on. Ia pun berdoa semoga tidak bisa bertemu lagi dengan Sansan, karena